Kalau akhir-akhir ini seseorang tiba-tiba menjauh dari hidupmu, hati-hati. Tidak semua hubungan yang hancur adalah kehilangan. Kadang, itu adalah cara hidup menyelamatkanmu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Yang menyeramkan, kebanyakan orang baru sadar setelah semuanya terlambat, setelah mentalnya rusak, setelah hidupnya berantakan, setelah energi dan kepercayaan dirinya habis perlahan karena terus mempertahankan orang yang salah. Ada hubungan yang tidak menghancurkanmu secara langsung. Mereka menghancurkanmu diam-diam, membuatmu lelah tanpa alasan, membuat hidupmu terasa berat, membuat instingmu mati pelan-pelan sambil tetap terlihat normal dari luar. Dan anehnya, saat semesta mulai mencoba mengeluarkan orang itu dari hidupmu, kamu justru panik, mengejar, memohon, dan mempertahankannya mati-matian, seolah kehilangan mereka adalah akhir dari segalanya. Padahal, bisa jadi itu awal dari keselamatanmu. Dalam ajaran spiritual kuno, ada satu gagasan yang jarang dibahas secara terbuka. Tidak semua orang dikirim untuk menemanimu. Beberapa hadir hanya untuk menguji seberapa lama kamu mau mengkhianati dirimu sendiri demi mempertahankan sebuah hubungan. Itulah kenapa tanda-tandanya sering muncul secara halus. Komunikasi mulai rusak, energi terasa berat, intuisimu terus gelisah ketika dekat dengan mereka. Dan tanpa sadar, hidup mulai mendorong kalian menjauh sedikit demi sedikit. Tapi sebagian besar manusia gagal membaca tanda itu. Mereka mengira ini cuma konflik biasa. Padahal yang sedang terjadi jauh lebih dalam dari sekedar hubungan antar manusia. Karena terkadang yang sedang dijauhkan bukan cuma seseorang dari hidupmu, tetapi kehancuran dari masa depanmu. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tulis di komentar, dari kota mana kamu sedang menonton video ini malam hari. Karena anehnya, video seperti ini selalu menemukan orang-orang yang sedang berada di fase hidup tertentu, seolah ada sesuatu yang memang sedang ingin mereka sadari. Dan mungkin saat kamu mengetik nama kotamu nanti, ada ribuan orang lain dari tempat berbeda yang diam-diam mengalami hal yang sama. Sama-sama kehilangan seseorang, sama-sama merasa hidupnya berubah tanpa penjelasan, sama-sama sedang mencoba memahami kenapa beberapa hubungan terasa seperti sengaja dipatahkan oleh keadaan. Karena semakin dewasa seseorang, semakin ia sadar bahwa tidak semua perpisahan terjadi karena manusia. Beberapa terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan, terlalu tepat waktunya, terlalu aneh jalannya. Seolah ada tangan tak terlihat yang perlahan menutup satu pintu sebelum kita masuk terlalu jauh ke dalam kehancuran. Dan pemahaman seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ribuan tahun lalu, banyak tradisi kuno sudah berbicara tentang satu hal yang sama. Manusia tidak hanya terhubung lewat kata-kata dan tindakan, tetapi juga lewat energi batin yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dalam naskah-naskah hermetik dari Mesir kuno, ada keyakinan bahwa setiap jiwa membawa frekuensi tertentu. Ketika seseorang terlalu lama berada dekat dengan energi yang salah, hidupnya mulai kehilangan keseimbangan tanpa ia sadari. Bukan karena kutukan, tetapi karena batinnya terus dipaksa bertahan di tempat yang sebenarnya sudah tidak selaras. Orang-orang zaman dahulu tidak selalu menyebutnya sebagai toxic relationship seperti sekarang. Mereka menyebutnya sebagai kerusakan getaran jiwa. Sebuah keadaan ketika seseorang perlahan kehilangan cahaya hidupnya karena terus terikat pada hubungan yang menguras kesadaran batinnya sedikit demi sedikit. Dan yang mengejutkan, kerusakan seperti ini hampir tidak pernah terasa di awal. Justru dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Tidur mulai tidak tenang, pikiran terasa lebih gelap, intuisi melemah, hidup terasa berat meski tidak ada masalah besar yang benar-benar terlihat.
Itulah sebabnya banyak ajaran spiritual kuno selalu menekankan pentingnya menjaga lingkar energi manusia di sekitar diri kita. Karena mereka percaya, nasib seseorang bisa berubah bukan hanya karena keputusan yang ia ambil, tetapi juga karena siapa yang terus ia izinkan tinggal di dekat jiwanya. Dan mungkin inilah bagian yang paling sulit diterima manusia modern. Kita diajarkan untuk takut kehilangan siapapun, takut ditinggalkan, takut sendirian, sampai akhirnya kita memaksakan hubungan yang sebenarnya sudah lama memberi tanda-tanda kehancuran. Padahal dalam banyak kasus, rasa sakit terbesar bukan datang saat seseorang pergi, tetapi saat semesta sebenarnya sudah berusaha memisahkanmu dari mereka, namun kamu terus kembali, terus bertahan, dan terus mengabaikan peringatan yang diam-diam sudah muncul sejak lama. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba dengarkan bagian ini tanpa terburu-buru menyangkalnya. Karena ada kemungkinan, beberapa hal yang akan kamu dengar malam ini terasa terlalu mirip dengan hidupmu sendiri. Dan biasanya, itu bukan kebetulan. Mungkin selama ini kamu mengira dirimu hanya sedang lelah secara mental. Padahal, bisa jadi jiwamu sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa ada seseorang yang perlahan mengganggu keseimbangan hidupmu, jauh sebelum pikiranmu mampu menyadarinya. Maka, untuk beberapa menit ke depan, jangan hanya mendengarkan video ini sebagai hiburan. Dengarkan seperti seseorang yang sedang mencoba membaca kembali tanda-tanda yang pernah muncul dalam hidupnya, tetapi dulu sempat ia abaikan. Karena sebagian tanda tidak datang dalam bentuk tragedi besar. Mereka hadir sangat halus, sangat tenang, bahkan terkadang tersembunyi di balik hubungan yang terlihat baik-baik saja di mata semua orang. Dan semakin seseorang peka terhadap hidup, semakin ia sadar bahwa tubuh dan batin manusia sebenarnya selalu berbicara lebih dulu sebelum kehancuran benar-benar terjadi. Hanya saja, kebanyakan orang terlalu sibuk mempertahankan perasaan, sampai tidak sempat mendengarkan dirinya sendiri. Pernahkah kamu merasa sangat lelah setelah bertemu seseorang tertentu, meski kalian tidak bertengkar sama sekali? Pernahkah kamu merasa energi hidupmu seperti terkuras setiap kali dekat dengan orang yang justru katanya menyayangimu? Anehnya, banyak hubungan paling berbahaya memang tidak terlihat berbahaya pada awalnya. Mereka tidak selalu dipenuhi teriakan, kebencian, atau konflik besar. Justru sering dibungkus perhatian, kedekatan, dan rasa nyaman palsu yang perlahan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dan di titik inilah, banyak orang mulai gagal memahami tanda dari hidup. Mereka mengira cinta harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Mereka percaya kehilangan seseorang selalu berarti kegagalan. Padahal, tidak semua yang pergi harus dikejar kembali. Karena ada orang-orang tertentu yang hadir bukan untuk menemanimu tumbuh, melainkan untuk menguji seberapa lama kamu mau bertahan di tempat yang diam-diam sedang menghancurkanmu. Jadi, jika selama video ini berjalan, kamu mulai teringat pada seseorang, jangan buru-buru mengusir pikiran itu. Kadang, jiwa manusia mengenali sesuatu lebih cepat daripada logika. Dan bisa jadi, malam ini adalah pertama kalinya kamu mulai melihat hubungan itu dengan mata yang berbeda. Sebab setelah ini, kita akan masuk pada tanda pertama yang paling sering diabaikan manusia. Tanda yang terlihat kecil, tetapi dalam banyak ajaran kuno, dianggap sebagai awal dari kerusakan batin yang perlahan memakan hidup seseorang dari dalam. Tanda pertama biasanya muncul bukan dalam bentuk konflik, tetapi kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Kamu mulai merasa tidak menjadi dirimu sendiri ketika berada di dekat seseorang tertentu. Energi hidupmu terasa menurun, tetapi anehnya,
kamu terus mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya masih baik-baik saja. Dalam banyak ajaran spiritual Timur, keadaan ini disebut sebagai kebocoran energi jiwa. Sebuah kondisi ketika batin seseorang terus bekerja keras mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat bagi kesadarannya sendiri. Dan yang membuatnya berbahaya, proses ini terjadi sangat perlahan. Tidak langsung menghancurkan hidupmu dalam satu malam. Ia bekerja seperti air yang menetes diam-diam pada batu. Pelan, sunyi, tetapi cukup lama untuk mengikis sesuatu yang dulu kuat di dalam dirimu. Kamu mulai kehilangan semangat terhadap hal-hal yang dulu kamu cintai. Tidur tidak benar-benar membuatmu tenang. Pikiran terasa lebih gelap setelah berbicara dengan mereka. Bahkan, terkadang kamu merasa harus mengecilkan diri hanya agar hubungan itu tetap bertahan. Jika kamu pernah mengalami fase seperti itu, coba tulis "pernah" di komentar. Karena banyak orang baru sadar mereka sedang kehilangan dirinya sendiri setelah semuanya terlambat. Dan mungkin yang paling menyakitkan bukan fakta bahwa seseorang itu berubah, tetapi kenyataan bahwa jauh di dalam dirimu sebenarnya kamu sudah merasakan ada yang salah sejak awal. Intuisi manusia jarang berteriak. Ia lebih sering berbisik pelan lewat rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan logika. Namun karena manusia terlalu takut kehilangan, mereka terus menekan suara itu sampai akhirnya hidup sendiri yang turun tangan memisahkan mereka secara paksa. Itulah kenapa banyak hubungan berakhir dengan cara yang terasa aneh, tiba-tiba, rumit, tidak masuk akal. Karena terkadang, kehidupan harus menciptakan kekacauan agar seseorang mau keluar dari hubungan yang diam-diam sedang menghancurkan jiwanya. Dan ironisnya, saat proses itu terjadi, banyak manusia justru sibuk menyalahkan keadaan. Mereka menangis karena merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hidup sedang mencoba menyelamatkan mereka. Coba perhatikan ini baik-baik. Tidak semua hubungan yang terasa intens berarti ditakdirkan. Kadang, justru hubungan yang paling menguras emosi adalah hubungan yang datang untuk mengajarkan luka, bukan untuk menetap selamanya. Karena jiwa manusia sering keliru membedakan antara kedalaman dan keterikatan. Sesuatu yang membuatmu kecanduan belum tentu baik untukmu. Sesuatu yang sulit dilepaskan belum tentu pantas dipertahankan. Dan setelah titik ini, tanda berikutnya mulai menjadi lebih mengerikan. Karena hidup biasanya tidak hanya memberi sinjal lewat perasaan, tetapi juga lewat perubahan-perubahan aneh yang mulai muncul di sekeliling hidup seseorang, seolah semesta sedang mencoba berbicara lewat kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara biasa. Dan disinilah kebanyakan manusia mulai salah mengambil keputusan. Ketika hidup mencoba menjauhkan mereka dari seseorang, mereka malah berusaha memperbaiki semuanya secepat mungkin. Menelpon terus-menerus, memohon penjelasan, mengejar hubungan yang sebenarnya sudah lama membuat batinnya terluka. Padahal tidak semua hubungan harus diselamatkan. Kadang yang perlu diselamatkan justru dirimu sendiri. Mungkin itu alasan kenapa kamu menemukan video ini sekarang. Karena ada bagian dalam dirimu yang sebenarnya sudah lelah mempertahankan sesuatu yang terus menguras energi hidupmu. Kamu hanya belum berani mengakuinya sepenuhnya. Dan jika beberapa bagian dari video ini terasa sangat dekat dengan hidupmu, jangan abaikan perasaan itu. Terkadang jiwa manusia mengenali kebenaran lebih cepat daripada logika. Ia tahu kapan harus bertahan dan tahu kapan sudah waktunya melepaskan sesuatu yang diam-diam menghancurkan kedamaian batinnya. Dalam tradisi kuno Tibet, ada keyakinan bahwa penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari kehilangan, tetapi dari keterikatan yang dipaksakan.
dari terus menggenggam sesuatu yang sebenarnya sudah tidak selaras dengan jalan hidupnya lagi. Karena semakin lama seseorang mempertahankan hubungan yang salah, semakin kabur suara dirinya sendiri. Ia mulai hidup berdasarkan rasa takut, takut sendiri, takut ditinggalkan, takut kehilangan seseorang yang sebenarnya bahkan tidak lagi membawa ketenangan dalam hidupnya. Dan malam ini, mungkin untuk pertama kalinya kamu mulai menyadari bahwa rasa sesak yang selama ini kamu pikir adalah cinta, bisa jadi hanyalah ketakutan untuk melepaskan. Maka mulai sekarang perhatikan apa yang terjadi setelah seseorang tertentu pergi dari hidupmu. Apakah hidupmu menjadi lebih tenang? Apakah pikiranmu mulai lebih jernih? Apakah energimu perlahan kembali? Karena seringkali jawaban paling jujur muncul justru setelah seseorang tidak lagi hadir di dekat kita. Banyak orang tidak sadar bahwa kedamaian juga bisa menjadi tanda. Saat hidup mulai terasa lebih ringan tanpa kehadiran seseorang, itu bukan kebetulan kecil. Itu peringatan besar yang akhirnya berhasil dipahami oleh batinmu. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan siapapun. Semesta tidak selalu menyelamatkanmu dengan memberi sesuatu yang baru. Kadang ia menyelamatkanmu dengan mengambil seseorang yang selama ini diam-diam menghambat hidupmu. Jadi, jika saat ini kamu sedang berada di fase kehilangan seseorang, jangan buru-buru menganggap semuanya berat. Karena pada akhirnya, hidup tidak selalu menghancurkan sesuatu untuk menyakitimu. Kadang, ia menghancurkan apa yang salah agar sesuatu yang lebih selaras bisa menemukan jalan menuju dirimu. Dan semakin seseorang bertumbuh secara batin, semakin ia sadar bahwa tidak semua orang yang datang harus dipertahankan. Ada yang hadir untuk menemani perjalananmu, ada yang hadir hanya untuk memberi pelajaran, dan ada juga yang harus dijauhkan sebelum mereka membawa kehancuran yang lebih besar ke dalam hidupmu. Masalahnya, manusia sering terlalu fokus pada siapa yang pergi, sampai lupa memperhatikan siapa dirinya setelah ditinggalkan. Padahal, kadang versi dirimu yang paling tenang justru lahir setelah seseorang tidak lagi berada di dekatmu. Mungkin itu sebabnya beberapa kehilangan terasa begitu aneh. Menyakitkan di awal, tetapi perlahan membawa kedamaian yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Seolah hidup sedang berkata, "Aku mengambil sesuatu darimu karena ada bagian dari dirimu yang harus diselamatkan." Dan jika malam ini kamu mulai memahami satu hal, biarlah itu menjadi ini. Jangan memaksa dirimu bertahan di tempat yang terus membuat jiwamu lelah. Karena tidak semua yang sulit dilepaskan pantas dipertahankan. Ada hubungan yang membuatmu tumbuh, ada hubungan yang membuatmu lupa siapa dirimu. Belajarlah membedakan keduanya sebelum hidup memaksamu belajar lewat rasa sakit yang lebih besar. Jadi, setelah video ini selesai, coba renungkan pelan-pelan. Siapa orang yang akhir-akhir ini terasa seperti menjauh dari hidupmu? Dan yang lebih penting, apakah setelah mereka pergi, batinmu justru mulai kembali tenang? Karena bisa jadi, selama ini kamu bukan sedang dihukum oleh kehidupan. Kamu sedang diselamatkan dengan cara yang belum sempat kamu pahami. Jika video ini terasa seperti sedang menggambarkan sesuatu dalam hidupmu, tuliskan di komentar satu kata, mengerti. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi sebagai tanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang akhirnya mulai sadar. Dan jika kamu ingin kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda spiritual lain yang sering diabaikan manusia modern, tetaplah di channel ini. Karena terkadang, satu pemahaman kecil bisa mengubah cara seseorang melihat seluruh hidupnya selamanya.